Kenapa? Kalau Nusantara itu kok sampai dikunjungi para nabi dahulunya? Karena beliau dulunya memang bermukim di sini, terutama di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa? Itu banyak. Subhanallah. Allah. Dajjal dikabarkan akan muncul di perbatasan antara wilayah Syam dan Irak. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sendiri yang pernah memberikan informasi ini. Namun Makkah Al-Mukarramah merupakan tempat yang lolos dari jeratan Dajjal, karena tempat ini akan dijaga oleh malaikat yang berbaris menunggunya. Tak ada satu negeri pun, melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bukan tanpa alasan, Mekah dipilih Rasulullah sebagai tempat paling aman. Segala kebaikan berada di kota suci ini. Air Zam-Zam yang terus mengalir, melepaskan dahaga ratusan ribu jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Air ini sangat berbeda dengan air kebanyakan. Menurut penelitian Amira Boshra dan kawan-kawan berjudul Composition, Hydrology, and Health Benefits of Zam-Zam Water, menjelaskan jika air ini telah digunakan selama 4.000 tahun lamanya dan mengandung banyak antioksidan dan bermanfaat bagi penyandang kanker. Belum lagi, Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya, yang juga dibantu oleh beberapa malaikat. Maka tak heran, kota yang telah diberkahi ini bisa menjadi tempat penuh rasa aman bagi umat manusia. Ketentraman tersebut sepertinya juga tak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Setelah 3 uang dengan Mekah, Madinah juga merupakan tempat yang tak kalah amannya. Kota mulia ini merupakan tempat bertemunya kaum muhajirin dan ansar, serta ibu kota pertama kaum muslimin. Kota Madinah menjadi tempat yang memancarkan cahaya dan menarik hati masyarakat Mekah saat itu, dan akhirnya menjadi tempat tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking cintanya Rasul dengan kota Madinah, di tempat inilah Rasulullah menghabiskan sisa umurnya hingga dikuburkan dan juga akan dibangkitkan. Segala rahmat telah Allah anugerahkan pada kota ini. Sebagai tempat terbaik setelah Mekah, Madinah adalah rumah kedua Rasulullah yang juga tak akan bisa dimasuki oleh Dajjal dan kaumnya. Bahkan didoakan keberkahan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu doa beliau, yakni, Ya Allah, berilah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami, kota Madinah kami. Limpahkanlah keberkahan untuk kami pada setiap syar dan mood kami dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Setiap ancaman Dajjal ada salah satu penyakit yang mengerikan. Namun Rasulullah menjanjikan, jika penyakit ini tak akan masuk ke Madinah, penyakit tersebut adalah do'un, atau lebih familiar dengan sebutan lepra. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kuman kusta dan menyerang kulit hingga saraf manusia. Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit do'un atau lepra. Tidak pula Dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Persiapan mereka sudah sampai mana? Ya, kami pun juga berperang di sana dengan anak buah Dajjal, pasukannya. Astagfirullahaladzim. Perang gaib melawan pasukan Dajjal sudah Ya, dimulai. banyak pasukan saya juga yang terluka. Tapi Anda kan sudah memiliki keilmuan. Negeri selanjutnya adalah Syam. Tempat ini dianggap sangat spesial karena sering kita temui dalam beberapa narasi Al-Quran dan hadis. Ulama Imam Iz bin Abdul Salam dalam kitab Tarkib Ahlul Islam fi Sukni Bil Asyam menafsirkan, jika bumi yang telah kami berkahi dalam surah Al-Anbiya ayat ke-71 dan kami berkati sekitarnya dalam surah Al-Isra ayat 1 adalah negeri Syam yang termasuk di dalamnya Suriah. Disinilah sejumlah nabi dan rasul dilahirkan. Bahkan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW juga ditemukan di kota Syam, tepatnya di Bashar. Tak heran, Allah sangat melindungi tempat ini, sebagaimana riwayat dari At-Tirmizi dan Imam An-Nasai. Jika penduduk Syam rusak agamanya, maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Keistimewaan negeri Syam lainnya, karena negeri tersebut dinaungi sayap malaikat rahmat dan merupakan pusat negeri Islam pada akhir zaman. Selanjutnya, Yaman berbeda dengan kota sebelumnya. Mendengar Yaman mungkin akan membuat Anda justru mengernyitkan dahi.
Sebab beberapa tahun terakhir, Yaman justru menjadi negara termiskin di dunia Arab. Karena banyaknya perang saudara yang terjadi di sana, gencatan senjata tak henti dilakukan. Dan perlahan, negara-negara Arab lain pun turun tangan sejak 2015 untuk memulihkan pemerintahan Yaman. Tapi siapa sangka, jika negara ini dulunya adalah tempat yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah sebagai tempat hunian yang aman. Yaman berlokasi di kawasan Asia Barat dan berbatasan dengan Oman, Laut Merah, dan Teluk Aden, dan identik dengan negeri seribu wali. Bukan tanpa alasan, di daerah ini masih terdapat beberapa wilayah yang menjaga kemurnian Islam dengan sangat baik. Lautan ilmu dari para wali, serta ulama keturunan Nabi masih bisa dengan mudah kita temukan di tempat ini. Di Hadramaut misalnya, lembah ini dikenal sangat subur, di negeri yang didominasi oleh padang pasir yang tandus. Di tempat ini pula tersebar ribuan keturunan baginda Rasulullah SAW yang dulunya pernah hijrah dari Mekah dan Madinah. Salah satunya adalah sosok Habib Umar bin Habis yang diyakini memiliki garis keturunan dari Rasulullah SAW. Sosoknya sangat semangat menentang kekerasan dan telah membangun banyak pesantren di Yaman dan menyebar Islam ke Nusantara. Meski Indonesia tak pernah disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai negara aman di akhir zaman, namun Indonesia memiliki sejumlah keajaiban yang tak kalah dari negeri-negeri sebelumnya dan bisa jadi layak sebagai hunian di hari akhir. Sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Selain keindahan alam yang selalu disuguhkan Indonesia, yang bahkan disematkan predikat negara terindah di dunia, Indonesia juga memiliki kehidupan bermasyarakat yang damai dan tentram. Perpaduan budaya dan agama sangat harmonis. Juga membuat seorang politikus asal Amerika Serikat, Hillary Clinton, menuturkan, jika ingin melihat Islam dan demokrasi, maka lihatlah Indonesia. Tak hanya itu, bahkan Habib Umar bin Hafiz juga menyimpan pesan spesial bahwa Indonesia adalah negara yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, menurut Anda, apakah Indonesia juga layak ditempati di hari akhir? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nirwana, malaikat siapanya? Terlihat jelas oleh malaikat, tarik semuanya, ikat kunci keluar, dorong lewat tahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Musabu Jagat. Terima kasih untuk sedulur Para Musabu Jagat yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Pada Musabu Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya ditemani sama Mas Egi, dan insya Allah malam hari ini kita akan membuat sebuah video, melakukan mediumisasi yang seperti biasa kita lakukan terkait salah satu sebuah video yang menerangkan bahwa Indonesia adalah salah satu tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah ditempati di saat akhir zaman nanti. Nah, ini ada video yang menerangkan seperti itu. Jadi kami tertarik
apakah benar keterangan atas dasar karena dia mengambil dari salah satu sebuah hadis tentang Indonesia atau Nusantara yang salah satu negara yang dianjurkan oleh Rasulullah ditempati di akhir zaman nanti. Nah, ini kami penasaran apakah benar seperti itu. Kalau memang dikutip dari kitab-kitab, disambung-sambungkan, diotak-atikkan, memang iya, tapi kami pengen tahu dari sudut pandang gaib dasar-dasarnya apa kok sampai Indonesia terpilih dan dianjurkan oleh Rasulullah untuk ditempati di saat akhir zaman nanti. Nah, ini kami ingin melihat dari sudut pandang gaib. Kalau untuk para ulama, mereka melihat atas dasar kitab, para kalam ulama terdahulu dibaca atas dasar seperti itu. Kami ingin mencoba melihat dari sudut pandang gaibnya. Jadi untuk sedulur pada masa berjagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan hadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang dasar negara Indonesia, kenapa sampai dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk ditempati di akhir zaman nanti. Itu kenapa, nanti kita akan hadirkan sosok gaib yang bisa menceritakan itu. Oke, Mas Eki udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya benteng itu yang saya satu dari Masih Iblis pasukan Dajjal yang ingin memberikan informasi palsu, yang ingin mengadu domba, semuanya terbentang, tidak bisa masuk. Jika mereka memaksa masuk, otomatis akan hancur, terbakar oleh dengan Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Hanya ini saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh di atas. Sallallahu alaihi wasallam. Ruangan ini terbentang saat ini, detik sampai mediumisasi ini selesai, terbentangi 9 lapis dengan cahaya Sang Yang Nur Cahaya Nirwana selama radius 1 km. Allah Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada efek mediumisasi ini pada orang di sekitar dan juga keluarga yang ada, semua tidak ada, semua tertutup. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui, yang bisa bercerita tentang Indonesia yang dianjurkan ditempati di saat akhir zaman nanti, yang bisa bercerita tentang itu. Saya mohon hadir dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, satu sosok gaib, satu saja sosok gaib yang bisa bercerita tentang Nusantara, tentang Indonesia, dengan alasan dianjurkan negara yang ditempati di akhir zaman nanti, yang bisa bercerita tentang itu. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh Mediator. Semuanya ini menyesuaikan jasadnya dengan rohnya. Tidak ada efek menyusikan. Saat ini juga menyusikan jasadnya dengan rohnya, tidak melukai. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Selamat malam. Sampurasun. Bisa bahasa manusia. Hanya bisa menguasai tangan matamu dan telinga, kakinya terikat. Ikatannya semakin kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Energinya menyesuaikan dengan jasad. Siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira ini mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu kenapa kakek di tempat ini? Saya tidak mengenali tempat ini. Oh, ini di Indonesia, di daerah Jawa Barat. Memang Anda dari mana? Jauh? Ya, dari seberang. Dari seberang? Di seberang mana? Saya di wilayah barat. Di wilayah barat? Ya. Negara bagian barat? Ya. Negara bagian barat mana? Pak Gun tahu? Enggak? Itu yang banyak gurun pasirnya. Banyak gurun pasir. Ya. Oh ya. Oh ya udah, yang penting banyak gurun pasir ya. Oh, kamu dari golongan apa? Saya Dari golongan masa jin. Itu kenapa tangannya itu? Saya seekor burung. Oh, saya kira tangan. Kan udah nggak terbang itu. Ya, saya kepak-kepak sayap saya. Oh, kepak-kepakan gitu. Ya. Mohon maaf kalau saya mengganggu dan mengagetkan Anda sebelumnya. Kalau tidak sopan saya minta maaf. Anda waktu dihadirkan ke sini lagi di mana? Lagi terbang? Tidak. Saya sedang berkumpul dengan teman-teman saya. Oh, sedang berkumpul. Tapi Anda sudah Islam ya? Alhamdulillah. Siapa yang mengislamkan dulu? Ada seorang manusia yang cahayanya sangat bersinar. Oh, kamu bertemu dengan manusia yang bercahaya. Ya, semua raja saya ditaklukkan oleh beliau. Oh, jadi lewat penaklukan kerajaan. Ya, saya adalah panglimanya. Oh, subhanallah. Alhamdulillah kalau sudah Islam, dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau hadir ke sini. Mohon maaf kalau saya mengganggu Anda. Tadi saya menghadirkan gaib lewat wasilah nama guru kami Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Wow, maafin saya baru tahu. Oh. Kamu itu Iya. muridnya beliau. Prajuritnya beliau, termasuk yang sekarang ada Saya sangat lancang sekali. tidak. Ini kan tadi sudah diizinkan sama beliau. Duduk ya yang benar ya. Ya enggak apa-apa. Ya. Ya mohon maaf kalau mengagetkan Anda. Tapi Raja Anda tahu Anda kesini? Itu yang mengutus adalah raja saya. Oh, alhamdulillah. Sebetulnya beliau yang disuruh ke sini. Oh, terus? Namun beliau berhalangan. Oh, iya. Jadi Anda yang mewakili? Iya, saya yang diutus ke sini. Iya, alhamdulillah sama saja. Walaupun yang datang raja Anda ataupun Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Kenapa Anda mendengar nama beliau kok langsung
seperti ketakutan? Ya, saya diberitahu oleh raja saya. Tentang nama beliau atau? Ya, bahwasannya nama itu sudah tidak asing di sana. Oh, sudah sampai di sana. Ya. Terus kenapa yang membuat Anda takut atau ingin menghormati sekali dengan nama itu? Ya, karena raja saya pun tunduk. Oh iya. Maka saya pun juga harus tunduk kepada beliau. Iya, benar. Kalau boleh tahu Anda namanya siapa? Saya Ki Hadi Wilaga. Ki Hadi Wiraga. Adi Wilaga saya. Adi Wiraga. Saya panggil Mbah aja ya, Mbah. Mbah Adi karena Anda di Indonesia. Jadi kalau orang tua panggilannya Mbah. Ya nggak apa-apa, Mbah Adi. Ya, bentuk penghormatan saya kepada Anda. Iya, mohon maaf Mbah Hadi, dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah datang ke sini dan mau menyempatkan waktu berbicara dengan kami. Ini tadi saya menghadirkan gaib lewat wasilah guru kami yang mengetahui tentang karena ada keterangan bahwasannya Indonesia itu salah satu negara atau tempat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk ditempati di akhir zaman. Apa Anda mengetahui itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena selain negara yang disebut tadi, Nusantara itu dahulunya banyak para nabi maupun ulama-ulama maupun wali-wali Allah yang telah datang ke Nusantara ini. Subhanallah. Dan telah menjadi paku bumi. Kok Anda mengenalnya Nusantara ya? Bukan Indonesia ya? Di dalam pergaiban dunia kami, kami lebih mengenalnya dengan nama Nusantara. Tidak mengenal nama Indonesia. Mungkin dahulu namanya Nusantara mungkin. Ya, di alam kami banyak yang menyebutnya itu. Ya. Kenapa? Kalau Nusantara itu kok sampai dikunjungi para nabi dahulunya? Karena beliau dulunya memang bermukim di sini, terutama di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa? Itu banyak. Subhanallah. Allah. Kalau boleh tahu nabi siapa saja yang pernah? Saya tidak berani menyebutnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Intinya ada, pernah. Dan peninggalannya pun masih ada. Oh, peninggalannya ada sampai saat ini? Iya, masih ada sampai saat ini kokoh berdiri. Oh, bisa dilihat sama manusia? Ya. Apa peninggalan apa? Borobudur? Tidak menyebutkan. Oh, tidak mau menyebutkan. Oh, ya. Allah. Berarti dengan alasan itu Indonesia dianjurkan untuk ditempati di akhir zaman nanti. Memang di saat akhir zaman nanti, kenapa dengan negara-negara yang lain? Kenapa harus Indonesia?
Tidak dengan Indonesia saja. Oh ya, ada negara lain ya? Ada negara-negara lain pun di wilayah negara barat. Dan itu pun dijaga oleh para malaikat. Oh, ya. Memang di saat itu negara yang lain yang tidak termasuk, kenapa? Ada apa dengan negara yang lain yang tidak termasuk terpilih? Karena tidak ada kaitannya ataupun unsur penyambung dari negara itu. Nusantara masih ada unsur-unsur dari negara-negara wilayah negara barat dan kaitannya masih sangat erat. Oh, hubungannya. Ya, Jadi tanah Jawa Indonesia itu luar biasa sebenarnya ya. Cuman itu banyak orang yang tidak mengetahui itu ya. Terkait dulu pernah ada atau utusan Allah yang datang ke Nusantara, jarang yang mengetahui itu. ya, Tidak tercatat itu ya. orang pilihan yang mengetahui itu. Subhanallah. Memang di Tanah Jawa banyak sekali bangunan-bangunan yang pariwisata saat ini ya. Ya, alhamdulillah. Oh, ternyata sebabnya seperti itu ya. Makanya Indonesia dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kami sedikit ada gambaran terkait penjelasan dari Anda. Aduh, jadi saya sedikit ini nih. Harusnya umat muslim di Indonesia itu bisa memahami dan ini beruntunglah ya umat muslim yang ada di Indonesia. Tapi saat ini khususnya di Tanah Jawa yang tadi Anda sebutkan banyak sekali bencana-bencana. Banjir, gempa bumi. Itu menurut Anda bagaimana? Itu adalah dari tahapan-tahapan atau tanda-tanda kemunculan sang pemimpin akhir zaman nantinya. Allah Akbar. Tahapan-tahapan untuk tanda-tanda kemunculan pemimpin akhir zaman. Memang kami saat ini para ulama, terutama ulama ahli hadis, mengkaji tentang itu dan mereka meyakini di saat ini fase akhir zaman. Ya, memang saat ini masuk dalam fase-fase akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa Anda sedang menjalankan tugas? Tidak. Berarti masih ada waktu untuk kita berbicara ya. Takutnya Anda sedang menjalankan tugas. Saya yang diutus oleh raja saya. Makanya saya tidak punya tugas di sana. Ya, alhamdulillah. Allah Akbar. Dan ada lagi, apakah benar Nusantara ini yang pertama kali disinggahi oleh siapa? Nabi Adam alaihissalam. Apa Anda mengetahui itu? Tidak mengetahui. Saya pun tidak
tidak berani membongkar terlalu dalam. Oh iya, Allah Akbar. Astagfirullah. Nanti akan timbul fitnah oleh pasukan-pasukan iblis yang akan membesarkan cerita ini. Iya, saat ini pun banyak yang mendengarkan kita ya. Menguping ya, untuk menyebarkan ke pemimpin-pemimpin mereka. Persiapan mereka sudah sampai mana? Ya, kami pun juga berperang di sana dengan anak buah Dajjal, pasukannya. Astagfirullahaladzim. Perang gaib melawan pasukan Dajjal sudah Ya, banyak pasukan saya juga yang terluka. Tapi Anda kan sudah memiliki keilmuan dari... Ya, betul sekali. Ada semuanya, ilmunya sudah Ada komplit. semua di sana. Iya. Kami sangat terbantu oleh beliau. Alhamdulillah. Bangsa jin juga terbantu, alhamdulillah. Bukan hanya umat manusia saja ya. Allahu Akbar. Kalau boleh diceritakan, kalau perang di alam gaib itu bagaimana? Apakah perangnya sama kayak manusia? Hampir sama perangnya sama manusia. Oh, bersama. Ya, kita berperang. Ribuan pasukan melawan ribuan pasukan. Pakai senjata ya? Senjata maupun keilmuan yang kami miliki. Iya, Allah, keilmuan senjata. Nggak nuklir nggak ada. Senjata manusia nggak ada di sana ya? Hanya keilmuan dan senjata dari alam gaib ya. Allah. Ya, kalau memang mereka sudah berperang, semoga umat manusia mempersiapkan diri secepat-cepatnya. Ya, sebab itu apabila manusia sudah tahu fase sekarang adalah fasenya akhir zaman, maka untuk segeralah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Karena waktunya tidak akan lama lagi. Astagfirullahaladzim. Ini tidak lama lagi loh. Harus cepat-cepat ini yang belum amalia ini. Itu Allah. Kalau peperangan kalian dengan bangsa Dajjal, ada efeknya nggak ke manusia? Tidak ada. itu hanya kepada kami saja dan pengikut-pengikut saya. Tapi kalau alam mungkin Ya, alam pasti ada pengaruhnya ataupun efek dari peperangan kami. iya, kadang petir di siang bolong. Ya, ataupun guncangan-guncangan sedikit. Itu juga bisa dari peperangan kami. Alhamdulillah. Coba Pak Gun, ada yang mau ditanyakan nggak terkait Indonesia dan Nusantara ini? Sebelum ini saya akhiri, tidak ada. Oh iya, negara mana saja selain Indonesia yang selain Nusantara ya mau? Ya, 3 di antara
ke wilayah di negara barat. Ya, salah satunya saya akan sebutkan. Iya. Negara yang masih dijajah sampai saat ini oleh bangsa Yahudi. Palestina. Ya, namun suatu saat nanti negara itu akan terbebas. Oh, alhamdulillah. Iya, Palestina sampai saat ini masih peperangan terus, dan di situ ada salah satu tempat Masjidil Aqsa yang ini ya Allah. Oh, jadi Palestina salah satunya. Ya, itu negara. Apa negara yang tidak terpilih itu akan hancur atau tenggelam atau bagaimana? Akan hancur rata oleh pemimpin akhir zaman nantinya. Oh, hancurnya itu dengan apa? Alam kah atau? Ya, Oh, alam. dengan bencana yang diturunkan. Oh, subhanallah. Iya, iya, iya. Jadi proses hancurnya itu karena alam, bencana yang dahsyat itu. Oh, ya kalau Nusantara itu semuanya aman atau? Tidak semuanya Nusantara itu aman. Tidak semuanya. Akan ada bencana yang dahsyat untuk mengguncang Nusantara, sebagian wilayah Nusantara. Merinding semua. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aduh, sudah kayaknya ini terlalu dalam dan saya takut ini menjadi sebuah momok yang menakutkan. Tapi setidaknya ini sudah cukuplah untuk pembelajaran kita ya, dialog ini ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja, Mbak. Dan saya ucapkan banyak sekali terima kasih atas kesediaan Anda hadir di sini. Ya, kami minta nasihat jika Anda memiliki nasihat atau pesan-pesan untuk kami yang ada di Indonesia. Apa? Kamu semua yang ada di sini, Iya. saya pun tahu kamu itu siapa. Oh, Jadi kamu tidak perlu takut, karena kamu telah menjadi pengikutnya beliau. semoga istiqomah sampai akhir hayat kami. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi bagi yang tidak mengikuti beliau, dia akan tertimpa musibah dari perbuatannya sendiri. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya, insya Allah kami tidak akan merasa takut. Semoga kami istiqomah sampai akhir hayat kami dalam bimbingan beliau. Ada lagi yang disampaikan? Itu saja. Itu saja. Semoga menjadi pembelajaran untuk semuanya, khususnya untuk kita. Allahu Akbar, subhanallah. Terima kasih Mbak Adi, saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya tidak sopan menanyakan yang seharusnya tidak kami tanyakan, melanggar etika, kami mohon maaf sebelumnya. Mungkin itu saja Mbak Adi, silahkan kembali ke tempat Anda dan sampaikan salam kami untuk Raja Anda. Ya, silakan. Saya pamit Ya, silakan. juga kepada beliau. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terbawa, sallallahu. Gimana Ki? Udah? Wah,
tutup, zikir Allah, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sembilan roh dan tujuh sifat tubuh orang yang saya sentuh kembali dengar kifu tidak ada yang lupa jika lupa otomatis suka satu jika terikat ikatan terbuka Assalamualaikum ya fi Assalamualaikum sekarang ya tambah sekarang Ya. udah Allahu Akbar wallahu alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tekankan dan saya ingatkan, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dialog tadi sisi gaib tentang Nusantara yang salah satu tempat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk ditempati di akhir zaman nanti. Keterangannya itu menggetarkan hati saya. Jadi sedikit takut untuk melihat ke sana. Gambaran-gambarannya itu istilahnya peringatan-peringatan yang akan terjadi itu sangat dahsyat gitu. Jadi bisa dipetik hikmahnya, dan untuk sedulur pada Musawu Jagat khususnya umat muslim yang ada di Nusantara ditekankan agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat. Itu paling penting. Jalankan sampai bertobat, sampai Allah memberikan petunjuk kepada Anda semuanya harus bagaimana dalam menjalani kehidupan di fase akhir zaman saat ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menemukan perjalanan hidup di dunia ini agar kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Diputar sekali lagi video ini agar kalian memahami tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh bangsa jin tadi. Ambil positifnya, yang tidak baik jangan diambil. Ini hanya sebagai ibrah dan gambaran saja. Dan yang paling penting untuk sedulur pada Musawu Jagat selalu istiqomah yang sudah menjalankan amalia sungguh-sungguh, yaitu agar kalian bisa mendapatkan kedamaian di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja. Saya tidak berani menyimpulkan lebih jauh lagi karena ini sangat luar biasa khususnya untuk saya, untuk mengingatkan kami terkait saat ini dan juga tanah Nusantara. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.